Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sahabat Vertujon TV channel yang dirahmati Allah. Kita mungkin sering baper ya, atau pernah baper, atau memang karena akhir-akhir ini banyak yang baper. Nah, baper atau bawa perasaan itu boleh nggak sih? Boleh. Nah, gimana baper yang benar? Nah, baper yang benar adalah baper terhadap apa? Terhadap kebaikan-kebaikan, terhadap akhirat. Baper yang salah adalah terhadap urusan duniawi. Kalau udah urusan duniawi, bapernya nggak ada selesainya. Baper pada orang punya mobil baru nggak ada selesainya, karena mobilnya baru terus, ada terus, dan produksi terus produsennya. Baper terhadap uang nggak ada selesainya, karena uangnya selalu ada yang punya uang lebih banyak daripada uang Anda. Bapernya nggak ada selesainya. Kalau baper masalah harta, tahta, wanita, sudah nggak ada selesainya. Baper itu yang seperti itu, baper dunia itu akan bikin kita menjadi orang yang rusak. Tidak hanya rusak secara pribadi, tapi juga rusak secara rumah tangga. Membanding-bandingkan istri, gitu kan, bisa baper, ya. Membanding-bandingkan harta, pekerjaan, kekayaan, harta-harta, itu pasti baper. Nah, sekarang baper yang benar nggak apa? Baper itu adalah lihat orang beramal soleh, lihat orang dalam kebaikan-kebaikan. Baper ketika ada yang namanya orang raja maksiat, ahli maksiat, tobat. Baper, betul. Baper lihat orang yang susah punya duit, kelihatannya miskin, Anda tahu persis dia keekonominya di bawah kita jauh, bisa berangkat ke tanah suci, kita belum, wajib baper. Baper pada orang yang bisa merawat kedua orang tuanya dengan baik, padahal dia jauh dari orang tuanya, dia sowan, dia datang, dia alokasikan waktu. Baper kita yang mungkin dekat, kita yang mungkin selalu bersama, tapi nggak bisa ngopeni, itu kita harus baper. Baper terhadap rumah tangga yang secara ekonomi kurang, bisa sakinah, harmonis, bahagia, wajib baper. Nah, bapernya benar-benar kayak gitu dong. Jangan bapernya yang keliru. Bapernya, wah kalau lihat orang pakai gadget baru baper, berapa ya harganya, kepo, mangkel gitu kan. Wah, kok bisa ya, awas gue juga bisa beli. Akhirnya terjadi apa? Bingung. Akhirnya sekarang baper-baper itu, ya baper-baper numpuknya di KPK itu sekarang akhirnya banyak baper. Orang punya apa, punya itu, akhirnya nyolong uang negara, nyolong uang rakyat. Ya, jadi masalah. Baper dunia itu ujung-ujungnya ya penjara, ujung-ujungnya adalah kena kasus di KPK. Itu baper terhadap urusan duniawi, hati-hati. Itu yang kemudian bisa korupsi, yang nggak bisa korupsi bapernya apa ya? Bapernya kemudian dia ngapusi ya warisan, dia apa namanya, dia grogoti, perhitungannya nggak benar, dia urik ya, dia curang dalam membagi warisan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi terhadap urusan duniawi kalau kita baper, ujung-ujungnya itu dosa. Maka hati-hati, maka kita rubah, kita harus baper pada hal-hal yang lebih kepada akhirat. Baper, orangnya sibuk sekali, pekerja yang luar biasa, tapi masih bisa duha, masih bisa tahajud, masih bisa wirid, masih bisa ngaji, pengajian, kamu wajib baper. Kita yang kadang-kadang kerjaannya santai, nggak begitu keras, nggak begitu padat, kok ngaji aja susahnya minta ampun, pengajian aja nggak pernah, wirid zikir nggak pernah, baca Quran udah jarang, sholat duha kadang-kadang, tahajudnya lewat terus. Waduh, nah itu kita wajib baper. Nah, jadi kita bapernya terhadap orang-orang yang dalam hal ini penuh kebaikan. Baper, misalnya ada orang dia punya kekayaan yang bagus, punya jabatan yang mentereng, tapi dia tetap akhlakul karimah, dia menjadi orang yang down to earth, dia membumi, dia menjadi orang yang betul-betul rendah hati. Baper boleh seperti itu, baper terhadap seperti itu. Baper akhlak, baper amal soleh, baper akhirat, itu wajib dikembangkan terus. Kalau perlu bapernya jangan pernah berhenti terhadap seperti itu. Itu baru baper yang benar. Jadi kalau kita bapernya kepada hal-hal yang sifatnya akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang yang kemudian mudah untuk kemudian termotivasi untuk melaksanakan amal soleh. Kita wajib baper. Nah, kalau kita sudah ke tanah suci, nanti perjalanan dari Mekah Madinah menggunakan bis gitu kan, terbayang di diri kita bagaimana Rasulullah itu berjuang kala itu, masya Allah, luar biasa Rasulullah itu berjuang. Kita harusnya baper. Betapa Rasulullah itu sangat luar biasa. Dari Mekah Madinah begitu panjang jaraknya, begitu luar biasa perjuangannya.
Kalau kita naik gitu kan, kita dari Mekah Madinah atau sebaliknya, karena paketnya umroh kan beda-beda. Ada yang dari Madinah baru ke Mekah, ada yang Mekah umroh dulu kemudian baru ke Madinah. Pokoknya dua-duanya itu begitu melihat jalan yang begitu panjang, Masya Allah. Betapa Rasulullah dulu naiknya apa. Tidak ada bis yang senyaman sekarang ini, Masya Allah. Nah, jadi kita harus baper bagaimana para sahabat dulu membela Rasulullah, bagaimana istri-istri beliau luar biasa. Istri-istri harusnya baper sama istrinya Kanjeng Nabi di tengah keterbatasan, di tengah ekonomi yang lebih tidak menentu dari sekarang, tapi mereka bisa rukun, bisa bagus. Kita harusnya baper. Tadi sebelum saya ke studio Vertijon ini, saya sempat maglek gitu kan, karena saya lihat di postingan gitu kan, saya membuka videonya betapa rumahnya Rasulullah SAW itu yang sangat sederhana banget. Rasulullah rumahnya sederhana, jadi ada kamar beliau, kemudian ruang tamu yang sangat kecil, kemudian ada ruang istri-istri beliau gitu, Masya Allah. Kemudian betapa Rasulullah itu dengan rumah yang sangat kecil banget rumahnya. Tapi Rasulullah bisa mengatakan baiti jannati, rumah kita itu loh, lantai 2 AC semua, luas jembar, ada kolam renangnya, semuanya ada. Tapi kita nggak bisa bilang baiti jannati. Wajib baper seperti itu kepada Rasulullah. Jadi jangan salah baper. Kalau Anda baper pada urusan dunia, Anda akan menjadi orang yang susah selama hidup Anda. Tapi kalau kita baper pada akhirat, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk mendekati Allah dengan amalan-amalan sunnah, untuk lebih betul-betul membawa diri kita ini betul-betul menuju ridha Allah. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang betul-betul dalam lindungan Allah, sehingga suatu saat nanti insya Allah kita bisa kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.